hari ini. Pokoknya garis apa izin gak ada. Pokoknya saya harus hadir 100%. Nah, harusnya dengan Tuhan ibadah itu kita jaga seperti itu Bapak Ibu. Ya. Pokoknya hari Minggu, besok hari Minggu, persiapkan dari hari Sabtu ya saya harus ke gereja. Ya, kalau perlu ada kerjaan mendadak atau apa bisa nego sama bos, saya mau hari ini hari Minggu ini hari ibadah saya, masa saya harus kerja. Ya. Tapi jangan sampai kita sendiri yang buat-buat, saya enggak, saya lagi gak enak badan, gak enak ini, udahlah saya gak mau ke gereja, kan minggu depan masih ada hari Minggu. Memang ada hari Minggu, tapi kronosnya itu sudah berbeda, tanggalnya sudah berbeda, waktunya, ya, kesempatannya, kairosnya itu sudah berbeda. Nah itu sebabnya, ayo mari kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, bangun keintiman supaya apa tadi? Kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Dan kalau kita rasakan apa yang Tuhan rasakan, sekali lagi, bukan lagi soal boleh gak boleh, tapi kita tahu ya, apa yang kita lakukan ini tepat gak dengan apa yang Tuhan mau. Waktu saya begini, Tuhan suka gak? Sampai Musa pernah bilang begini sama Tuhan, Tuhan jangan suruh aku melangkah kalau Tuhan tidak bersama dengan saya, Tuhan tidak ada di sana. Jadi seringkali kita yang memutuskan untuk melangkah padahal Tuhan gak suruh. Seharusnya waktu kita mengerti perasaan Tuhan, kita bergerak itu menurut cara Tuhan, menurut apa yang menjadi komandonya Tuhan. Dan kalau itu yang kita lakukan, wah dahsyat Bapak, dahsyat. Seperti rasul-rasul yang ketika mereka berjalan, Alkitab berkata Roh Kudus mencegah mereka, oh itu luar biasa. Sampai sebegitunya kita harus intim dengan Tuhan. Sampai rasanya Tuhan gak suka nih, saya ketemu orang itu kok jadi begini. Rasanya karena kita merasa apa yang Tuhan rasa. Sekali lagi itu bukan perasaan yang dibuat-buat, tapi karena keintiman yang dibangun. Nah, itu sebabnya saya mengajak kita semua, saya, Bapak Ibu Saudara, ayo mari hari-hari ini kita terus kenakan ya, hubungan keintiman dengan Tuhan. Siapapun kita. Sekali lagi, keintiman tidak bisa diwakilkan. Relationship dengan Tuhan tidak bisa diwakilkan. Harus kita yang berusaha dengan Tuhan. Gak peduli orang gak bangun hubungan dengan Tuhan, gak peduli pasangan kita mungkin gak bangun, tapi kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Kemudian apa saja yang harus kita kenakan? Ini bagian-bagian terakhir ya, sabar ya. Bagian-bagian terakhir, hidup dalam ucapan syukur. Di ayat yang ke-17 katakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam apa? Nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mengucap syukur itu selalu diartikan bahwa kita setuju dengan apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan, sehingga yang keluar dari ucapan bibir kita hanya berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Entah itu sesuatu yang tidak baik menurut manusia, bahkan menurut kita, tetap harus ada ucapan syukur. Lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Paulus berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala. Dalam apapun kita harus tetap mengucap syukur. Keputusan kita untuk meresponi kerinduan untuk taat akan membuat kemampuan Tuhan mulai bekerja di dalam diri kita. Jadi responi semua kerinduan Tuhan untuk kita taat, ya, taat saja. Karena bersyukur itu artinya kita setuju dan kita taat pada keputusan Tuhan. Maka kemudian kita akan melihat kemampuan Tuhan itu bekerja full, bekerja penuh, powerful dalam diri kita. Banyak orang gagal memutuskan untuk taat karena dia tidak mengerti, tidak percaya bahwa kehidupan Tuhanlah yang menjadi jawaban atas ketidakberdayaan baginya. Renungan beberapa hari yang lalu bicara tentang seharusnya menjadi prioritas kita dalam hidup ini adalah bukan pencapaian-pencapaian kita.
Itu bukan gak penting, penting saudara memiliki ini, dapat ini, raih prestasi ini, itu dan sebagainya. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kehendak Tuhan, mendapatkan keinginan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam hadirat. Dorong keluarga Bapak Ibu Saudara, anak-anak Bapak Ibu Saudara, kejar yang paling utama, hidup dalam hadirat Tuhan. Merasakan Tuhan hadir itu, waduh, jauh lebih indah Bapak Ibu Saudara. Dan itu akan mengikuti, karena firman Tuhan berkata, hikmat itu kan didahului dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan kita peroleh ketika kita, hikmat akan kita peroleh ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan. Ini orang yang sedang berdiri di persimpangan. Kehendak bebas kitalah yang menjadi faktor penentu. Disinilah pentingnya penyangkalan diri. Ya. Karena manusia itu sudah diberi oleh Allah kehendak bebas yang tidak mungkin diambil lagi. Jadi setiap hari kita akan buat keputusan Bapak Ibu. Kalau kita salah melakukan kehendak bebas yang Tuhan sudah percayakan, keputusan yang kita putuskan itu berdasarkan hikmat kita, hikmat manusia, maka selanjutnya kita akan terus salah dalam menjalani hidup. Nah, itu sebabnya dikatakan disinilah pentingnya penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu mematikan keinginan-keinginan kita, mematikan apa yang kita anggap itu sebagai hak kita. Kan hak saya, Pak. Udah, kalau kita sudah menjadi milik seseorang, ya, milik Tuhan, pribadi Tuhan, maka kita tidak punya hak apapun tentang apa yang Tuhan mau tentang hidup kita, apa yang Tuhan mau melakukan bagi hidup kita. Jadi belajar melatih diri untuk penyangkalan diri, ya, dimulai dari belajar untuk berpuasa. Ya. Ada yang puasa sekali seminggu? Ada? Gak usah angkat tangannya. 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, ya. Itu latihan penyangkalan diri, ya. Dimulai dari menahan lapar sebetulnya, tapi itu bentuk penyangkalan diri. Karena kebutuhan manusia pertama itu makan, gitu. Kalau secara biologis makan, dia nggak bisa hidup kalau nggak makan. Dilatih. Tapi sebetulnya inti dari puasa itu kalau baca dalam Alkitab itu bagaimana menahan diri dari segala hawa nafsu. Dan itu bisa terus menerus dilatih. Makanya Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah kepada Timotius. Jadi ibadah itu harus dilatih. Kalau kita nggak pernah melatih, tapi saya kan Pak, saya kalau udah nggak makan sampai jam 1, jam 2 asam lambung naik. Ya, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ternyata bahwa ditemukan, ya, cara menyembuhkan mah itu salah satunya adalah dengan berpuasa. Wah, kan kebalikan ya. Mah itu kan harus diisi terus perutnya. Enggak. Waktu kita berpuasa itu bisa menyembuhkan mah, dan itu sudah banyak dibuktikan. Orang yang rajin puasa, ya, dia tidak mudah untuk diserang sakit mah. Dan yang kedua, orang yang puasa itu dia sedang detox, ya, detoksifikasi racun-racun keluar dari tubuh, jadi lebih sehat. Dan itu diceritakan dalam Daniel ketika mereka berpuasa untuk makan makanan raja. Banyak orang-orang contoh-contoh dalam Alkitab. Jadi latih diri untuk menyangkal diri. Nah, ini yang harus kita kenakan di tahun 2025, tahun-tahun selanjutnya. Bagaimana kita bisa peka mendengarkan suara Tuhan waktu kita mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan, kita hidup bersyukur dan memutuskan untuk taat. Ya, taat dimulai dari melatih diri untuk penyangkalan diri. Ya, penyangkalan diri. Ya, ayo, saya mendorong kita semua. Ya, kalau di pastori itu kan hari puasanya hari Jumat dan hari Minggu. Kalau di gereja ini dibilang hari Jumat puasa, ya sepakat berpuasa bersama, harus sepakat. Ya. Kalau nggak sepakat, ya kita bisa kebobolan, Bapak. Ya, kita bisa kewalahan. Dalam satu jemaat Tuhan itu disebut sebagai anggota tubuh Kristus. Makanya kalau hari ini saudara yang merasa saudara nggak ikut sepakat, ya harus merasa aduh Tuhan, kok saya ya yang bikin gak sepakat, ya harusnya kita sepakat. Jadi sesuatu yang disampaikan dari mimbar ini berupa pengumuman, entah itu wajib, entah itu himbauan,
Kalau itu disampaikan berarti ada sesuatu yang penting Bapak Ibu. Belajar menghargai otoritas. Wah, itu kalau bicara soal otoritas, waktu kita tangkap itu, baca satu pasal satu hari, saya percaya nggak semua melakukan, ya. Saya jamin. Tapi ayo mulai sepakat gitu. Waduh, ini kata sepakat, wah kan nggak berat baca satu pasal satu hari. Kemarin Pak Haryo bilang mereka baca 3-4 pasal, karena memang kalau baca 3-4 pasal dimulai tanggal 1 Januari, itu selesai 1 tahun 365 hari dari kejadian sampai wahyu. Kalau di kita ini masih ringan Bapak Ibu, 1 pasal 1 hari. Ayo baca, kemudian di-sharekan. Ada sih yang beberapa yang saya lihat, hari ini semangat, besok semangat, lusanya hilang gitu ya. Mungkin belum dapat ilham katanya, ya. Gak ada ilham, gak usah terlalu muluk-muluk ilhamnya gitu ya. Gak usah terlalu merangkai yang panjang. Apa yang Tuhan bicara tentang dalam 1 pasal itu, yang Tuhan kasih itu aja, gak usah. Tapi yang paling penting udah mulai belajar sepakat melakukan. Yang mau katakan amin? Katakan amin? Gak semua ya. Harus berani berkomitmen Bapak Ibu. Karena hidup kita itu adalah komitmen ya. Saudara lahir, saudara menikah itu komitmen. Semua harus didasari dengan komitmen. Di sekolah saudara komit untuk ikut aturan sekolah. Di pekerjaan komit untuk itu aturan perusahaan di mana saudara bekerja. Sama Tuhan kok gak berani komit? Harus komit ya. Baca 1 pasal 1 hari ya. Ada doa sepakat ya. Kadang-kadang saya menghibur diri sama istri, udahlah gak apa-apa, kan namanya himbauan ya. Dan itu juga membuat keuntungan bagi kita yang ada di pastoring ya. Ada jam-jam doa yang teratur setiap jam 9 malam ya. Ada yang rajin ikut, ada yang ini, tapi ada yang, saya nggak apa-apa gitu ya. Saya nggak terganggu gitu. Tapi hari ini kok Tuhan izinkan saya bicara, ada doa fajar ya. Sepakat gitu kita lakukan. Dan melatih diri untuk melakukan hal-hal yang sifatnya itu kelihatannya rutinitas, tapi begitu kita melakukan dengan teratur, itu menstabilkan jiwa kita. Dan itu akan meningkatkan kerohanian kita. Kita semakin akan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Mulailah untuk merenungkan jati diri kita yang baru di dalam Kristus. Secara terus-menerus, mintalah untuk Roh Kudus mewahyukannya. Jadi hari ini kita percaya bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 1 Petrus 1 ayat 23, baca 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi benih ilahi itu ada dalam diri kita. Itu yang akan memampukan untuk kita terus hidup baru di dalam Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 22. Ini ayat-ayat yang terakhir. Percayalah ini ayat-ayat yang terakhir. Ayat-ayat saya sebutkan, bukan ayat. 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Terakhir, mari akhiri tahun ini bersama Bapa dan song-song serta jalani tahun 2025 bersama Bapa Elohimnya. Yang setuju katakan amin. Tanggalkan manusia lama, kenakan yang baru di dalam Tuhan. Saudara tetap berdiri, kita tetap duduk, maksud saya kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus pada sore malam hari ini. Ini perjamuan kudus terakhir ya. Bukan terakhir di hidup saudara, bukan ya. Terakhir di tahun 2024. Terakhir ya. Ini perjamuan kudus yang kita imani ya, akan sungguh-sungguh memberi dampak yang luar biasa bagi setiap kita. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Saudara dalam hadirat Tuhan tetap berdoa kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama.
Kita harus hidup seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Belajar untuk melepaskan semua hak kita, karena kita ini adalah milik Tuhan. Paulus berkata, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Dia yang telah menebus kita, membayar lunas bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang sangat mahal. Mari buat keputusan malam hari ini untuk meninggalkan semua kenangan masa lalu yang buruk yang pernah kita alami, yang pernah kita lakukan. Tidak peduli usia berapa engkau hari ini, tidak ada manusia yang kebal, termasuk saya. Hari ini kita buat keputusan menanggalkan semua kenangan masa lalu yang buruk itu. Dan malam hari ini kita buat komitmen untuk menanggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang dosa, hal-hal yang dibenci oleh Allah, hal-hal yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Kita tinggalkan semuanya. Kita mau hidup baru di dalam Tuhan. Dan mari kita putuskan untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Kenakan seluruh kebenaran Tuhan, kenakan seluruh firman Tuhan, kenakan seluruh apa yang menjadi keinginan Bapa terhadap kita, supaya Dia mendapati kita berkenan di hadapan-Nya. Hari ini kita mau mendandani seluruh hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah tentu ingat waktu mau masuk dalam pernikahan, ada malam di mana mempersiapkan diri dengan baik, mempercantik diri, mendandani diri dengan baik untuk sebuah pesta pernikahan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sebentar lagi kita akan masuk dalam jamuan pesta pernikahan dengan anak domba Allah, dengan Yesus Kristus. Setiap hari kita harus mendandani diri kita, mempersiapkan diri kita, karena kita nggak tahu kapan itu waktunya. Mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin minggu depan, bulan depan, kita nggak tahu. Tapi bagian kita mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik untuk sebuah pesta jamuan anak domba Allah di kekekalan. Persiapkan dirimu dengan baik. Jangan silau dengan hal-hal yang sifatnya kefanaan. Bahkan untuk hal-hal yang dibungkus dengan pelayanan sekalipun, jangan silau. Bahkan mungkin engkau berpikir itu hal yang rohani, jangan tergiur, jangan tertipu. Kejar pribadi Tuhan, kejar pribadi Tuhan, kejar pribadi Tuhan. Pribadinya segalanya, pribadinya segala. Dengan kasih Kristus, saya minta kepada Bapak Ibu Saudara, anak-anakku semua, ayo utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan engkau sepelekan hari-hari ibadah, jangan. Hanya karena kamu merasa gak enak badan, sakit sedikit udah gak ke gereja, udah gak mau doa, udah gak mau baca firman. Jangan. Bukan Tuhan yang rugi, kita yang rugi, kita yang rugi. Bangun, bangun. Seperti pemazmur yang berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bangunkan jiwa kita, semangati dirimu untuk terus mengejar Tuhan. Lebih lagi mengejar Tuhan, mengenal pribadi Tuhan. Itu segalanya, itu segalanya. Itu kebahagiaan terbesar, itu kebahagiaan terindah, itu sukacita sejati. Bukan oleh apa yang kita miliki atau apa yang kita raih, bukan. Banyak kisah, banyak catatan yang
sudah diceritakan. Kebahagiaan sejati itu hanya bersama dengan Yesus. Kejar Tuhan, kejar Tuhan, bangun keintiman dengan Bapa Elohim Yahweh. Korenaina Mowais, Kena Mona Masi, Ya Mora Baba Isika, Kena Mora Matakara. Bapa, berbicaralah bagi setiap masing-masing kami. Sampaikan kerinduanmu itu bagi kami. Engkau merindukan kami, Bapa. Bapa, orang waslekan nama Bapa, orang makamane nasikan Kiara nama-nama bangun keintiman dengan Bapa. Itu hal yang lebih utama dari siapapun, dari apa. Kiara namanya sekarang lama-lama kejar kesenangan bersama Tuhan. Urawarina ya sekarang malam ini Tuhan, kami buat sebuah komitmen yang baru di hadapan. Kami mau mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Oh Rabasekana, tiada nama-nama yang sakana, tiada nama yang sakana. Hidup bagi Kristus, hidup bagi Kristus. Sebab tidak ada yang